Bacaan pertama, serahkan dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang telah bangkit dari kematian. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, janganlah dosa berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kalian tidak lagi menuruti keinginannya. Janganlah kalian menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkan dirimu kepada Allah sebagai orang-orang dahulu mati tetapi sekarang hidup. Serahkan anggota tubuhmu kepada Allah untuk dijadikan senjata-senjata kebenaran, sebab kalian tidak akan dikuasai oleh dosa, karena kalian tidak berada di bawah hukum Taurat, melainkan di bawah kasih karunia. Jadi bagaimana? Apakah kita berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali tidak. Tidak tahukah kalian bahwa dengan menghambakan diri kepada orang untuk menaatinya, kalian menjadi hamba orang itu, bahwa kalian harus menaati dia, baik dalam dosa yang memimpin kalian pada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kalian kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kalian hamba dosa, tetapi sekarang kalian sedang segenap hati telah menaati pengajaran yang telah disampaikan kepadamu. Kalian telah dimerdekakan dari dosa yang menjadi hamba kebenaran. Demikian sabda Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Camkanlah ini baik-baik. Jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendakkan kalian juga siap sedia, karena Anak Manusia akan datang pada saat yang tak kalian sangka-sangka." Petrus bertanya, "Tuhan, kami sajakah Engkau?" Maksudnya dengan perumpamaan ini, atau juga semua orang? Tuhan menjawab, "Siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana, yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk membagikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugas ketika tuan itu datang. Aku berkata kepadamu, sungguh tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Tetapi jika hamba itu jahat, berkata dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba lain, pria maupun wanita, melakukan minum serta mabuk, maka tuannya akan datang pada hari yang tidak disangka-sangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan tuan itu akan membunuh dia serta membuat dia senasib orang-orang yang tidak setia. Hamba yang tahu akan kehendak tuannya tetapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dihendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Barang siapa diberi banyak pula yang dituntut daripadanya, dan barang siapa dipercaya banyak, lebih banyak lagi yang dituntut padanya. Demikian Injil Tuhan. Bacaan renungan.
kita hanyalah hamba. Hari ini kita ingin merenungkan relasi antara Tuhan dan hamba. Hal ini penting karena dalam Injil diungkapkan bahwa relasi kita dengan Tuhan itu seperti Tuhan sedang pergi dan kita ini hanyalah hamba. Sang Tuhan punya kebebasan mau pergi kemana pun dan bisa datang pada saat yang tidak disangka-sangka oleh hambanya. Dan hamba yang baik adalah hamba yang selalu rajin, selalu bersih, rapi. Kebun juga terawat dengan baik. Kendati sang Tuhan sedang pergi atau tidak ada di tempat, kita kerap ini hidup seakan-akan Tuhan itu tidak ada di sekitar kita. Padahal Tuhan itu maha kuasa dan maha baik. Ia selalu melihat kita di manapun kita berada, di apapun yang terjadi dengan kita. Namun kita kerap kali hidup seakan-akan Tuhan tidak mengetahui apa yang terjadi dengan kita. Namun kerap kali hidup seakan-akan Tuhan tidak mengetahui yang kita lakukan. Kita tetap berbuat dosa tanpa rasa bersalah sedikit pun. Marilah kita belajar bersikap sebagai hamba yang rajin dan juga tekun dalam menjalankan perintah Tuhan. Hamba yang selalu berada di dalam sikap sedia kapan saja Tuhan datang. Hamba yang selalu didapati oleh Tuhannya sedang melakukan yang baik dan benar. Tuhan Yesus, Engkau selalu menyertai kami dalam setiap denyut nadi kami. Semoga kami selalu menyadari dan mensyukuri pernyataan-Mu. Amin.